Halo Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini dulu ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi anti-angkel sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah! Hari ini Anti mau ngajarin satu lagu buat kamu. Sudah beri kami kesehatan sampai pada saat ini. Sebentar kami akan mulai ibadah. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Sekarang Anti mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita menaikkan pujian Saya Bukan Pasukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya laskar. Saya laskar Kristus, ya laskar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, ya laskar. Saya laskar Kristus, ya laskar.
seneng banget nih Om Deddy bisa ketemu kalian lagi. Udah lama ya kita nggak ketemu. Kita nggak bisa berkumpul lagi ibadah seperti biasa-biasanya. Sekarang kita hanya bisa ibadah melalui video saat ini seperti ini. Dan percayalah, dalam ibadah seperti ini pun kita pasti diberkati sama-sama. Nah, Om Deddy mau kasih tahu nih sama kalian nih. Pada suatu hari di bangsa Israel, mereka sedang tertawan. Hak mereka diambil. Mereka nggak punya kebebasan lagi. Mau kemana-mana jadi susah. Seperti kita saat ini loh, di Indonesia sedang ada virus corona. Jadi nggak boleh sembarangan pergi. Nah, mereka pun sedang tertawan. Dijadikan budak oleh tentara-tentara Midian. Tentara Midian itu Alkitab menulis ribuan banyaknya. Dan mereka ditindas saat mereka panen gandum, diambil paksa gandumnya. Bahkan peternakan mereka, domba dan kambing juga diambil. Kasihannya. Mereka akhirnya berseru sama Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan diamkan kami, tolonglah kami. Orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya karena penuh dengan belas kasihan mengutus seorang malaikat. Malaikat yang bercahaya tiba-tiba nongol. Ada seseorang yang sedang bekerja di pengirikan. Memisahkan gandum dari sekamnya. Apa itu pengirikan? Lihat nih gambar yang di sini. Tempat memisahkan gandum dan sekamnya. Ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba malaikat yang tadi timbul dan dia mendekati. Ada apa Tuhan? Dan malaikat itu pun menyapanya. Hai pahlawan yang gagah berani, engkau mendapatkan tugas untuk membebaskan bangsa Israel. Gideon pun menjawab, bagaimana saya bisa? Saya suku terkecil di antara suku Manasye. Dan saya pun orang yang paling muda di antara anggota keluargaku. Bagaimana bisa? Harusnya Tuhan saja yang bergerak. Sering saya dengar bahwa cerita nenek moyang kami mengeluarkan kami dari tanah Mesir. Perbudakan dari tanah Mesir. Membebaskan kami. Aduh Tuhan, saya nggak ngerti harus bagaimana. Tapi malaikat Tuhan pun menjawab, Tuhan sudah memberikan kamu tugas untuk membebaskan bangsa Israel. Dan Gideon pun menerimanya. Gideon tapi minta tanda adik-adik. Dia minta tanda. Dia bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan saya untuk membebaskan bangsa Israel, saya mau bulu domba ini saya taruh di pengirikan. Nanti besok pagi saya temukan hanya bulu dombanya saja yang basah. Tanah di sekitarnya kering. Dia taruhlah bulu domba tersebut. Gideon pun pergi untuk beristirahat. Pagi-pagi Alkitab menulis, dia segera ke pengirikan. Dia lihat bulu dombanya basah adik-adik dan tanah di sekitarnya kering. Tapi Gideon gak puas. Dia masih ragu-ragu. Masih takut salah gak ya? Tuhan, jangan kamu marah kepada hambamu ini. Dia minta lagi kepada Tuhan. Sekali lagi berilah aku tanda, kata Gideon kepada Tuhan. Jika bulu domba ini besok pagi kutemukan kering dan tanah di sekitar pengirikan ini basah, aku percaya engkau mengizinkan aku membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tentara Midian. Dan seperti tadi, pagi-pagi sekali Gideon datang ke pengirikan dan dia melihat tanah yang basah karena embun dan dia melihat bulu dombanya kering. Dia langsung percaya diri dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Gideon. Dia mendapatkan kepercayaan dari rakyat Israel. Dia mendapatkan 32.000 rakyat dari Israel untuk berperang melawan Midian. Wih, banyak tak 32.000? Banyak. Om Deddy mau kasih tahu ya, ini terdapat dalam Hakim-Hakim 6:7. Adik-adik baca ya.
semuanya ya di rumah, Mama dan Papa tolong bantu ya dibacain adik-adiknya ya. Nah, kemudian lanjut lagi sama yang tadi. 32.000, banyak banget. Tetapi di bawah bukit tentara Midian jumlahnya beribu-ribu. Tendanya banyak banget. Seperti gambar di atas ini. Tendanya banyak banget. Prajuritnya banyak banget. Tapi Tuhan berkata lain kepada Gideon. Tuhan bilang, Gideon, rakyat bersamamu terlalu banyak. Katakan kepada mereka, jika mereka takut, mereka gentar, silakan pulang. Gideon pun menyampaikan kepada rakyat yang mengikutinya, dengarlah bangsa Israel semuanya, Tuhan berfirman, jika engkau takut dan gentar, engkau boleh pulang. Adik-adik lihat yang pulang. Banyak banget yang pulang. Banyak banget. Alkitab menulis yang pulang 22.000. Coba adik-adik, 32.000 dikurangi 22.000. Berapa? 10.000. Tinggal 10.000 rakyat yang mau ikut perang bersama Gideon. Sementara tentara Midian jumlahnya beribu-ribu. Seperti gambar ini, beribu-ribu tentaranya. Waduh, bagaimana ini? Tuhan berfirman lagi sama Gideon, masih terlalu banyak. Suruh 10.000 itu untuk minum di sungai dan akan dipilih. Adik-adik akan dipilih seperti ini. Jika minumnya, mulutnya langsung menyentuh ke sungai, ini tidak akan dipilih. Jika, gambar yang kedua, dia berlutut dan mengambil air pakai tangan dan membawanya ke mulut dan diminum, ini akan dipilih oleh Tuhan. Ada dua gambar ya adik-adik ya. Yang pertama, langsung minum pakai mulutnya. Yang kedua, airnya diambil pakai tangan, baru ditaruh ke mulutnya. Nah, adik-adik lihat, yang dipilih adalah yang mengambil minumannya pakai tangan. Dipilih oleh Tuhan. Jumlahnya 300 orang. Jadi sisa berapa? Dari 10.000 tadi, 700 disuruh pulang sama Gideon. Tinggal 300 orang. Waduh, bagaimana ini? 300 orang melawan beribu-ribu tentara Midian. Waduh, bingung. Tapi Gideon sudah tahu kalau Tuhan memimpin dia pasti berhasil. Akhirnya Tuhan suruh mereka diberikan sangkakala. 300 rakyat yang ikut tadi diberikan sangkakala, diberikan juga kendi serta buyung. Gambar seperti ini ya, sangkakala, adik-adik dengar, buyung dan obor. Ya, dengar ya. Gambarnya ini sangkakala, buyung dan obor. 300 orang itu bawa. Terus beristirahat lagi Gideon. Malam-malam ketika sedang beristirahat, Tuhan memanggil Gideon. Gideon, malam ini juga akan aku serahkan tentara Midian ke dalam tanganmu. Gideon, kalau kamu masih ragu, kata Tuhan, pergilah bersama dengan pekerjamu untuk mendengar pembicaraan apa yang terjadi di kemah tentara Midian. Akhirnya Gideon mengajak pekerjanya, ayo kita pergi. Dia pergi. Adik-adik lihat nih seperti video ini. Dia pergi. Tuhan, saya tadi malam mimpi bahwa kemah kita dihancurkan oleh tentara Gideon dan kita kalah. Mendengar itu, Gideon langsung bersyukur kepada Tuhan. Dia senang sekali. Langsung dia pulang, dia bangunkan prajuritnya. Semuanya, tentara Israel, ayo kita maju berperang.
melawan tentara Midian, karena malam ini Tuhan menyerahkan mereka. Dan mereka membawa sangkakala yang tadi sudah kasih buyung serta obor. Mereka bawa, dibagi 3 barisan, mereka memutari semua kemah tentara Midian. Lihat nih di gambar ya, diputar ya. Adik liatin. Dan Gideon bilang, ikuti perintah dia. Dia tiup sangkakala. 300 suara, banyak nggak coba? Buyung dipecahin, obor menyala, dan semuanya menjerit, demi Allah yang hidup, demi Gideon. Dan kemenangan pun terjadi. Adik-adik bayangin, tentara Midian bingung, kemah mereka dikepung. Mereka akhirnya saling berkelahi antara satu dengan yang lainnya, saling membunuh. Begitulah Tuhan menolong Israel dari perbudakan tentara Midian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau adik-adik hari ini masih merasa takut, percayalah, kalau adik-adik mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan keberanian. Seperti Gideon, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih keberanian untuk mengarahkan tentara Midian. Nah, contohnya kalau adik-adik disuruh tidur sendirian, terus dimatiin lampunya, gelap, adik-adik takut. Berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya keberanian untuk tidur sendiri. Pasti Tuhan kasih, dan adik-adik pasti berani nanti tidur sendiri. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sulit dalam menyelesaikan ujian, nanti di sekolah dapat ujian, nggak bisa menyelesaikannya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Kalau adik-adik sulit, adik-adik udah belajar, adik-adik minta pimpinan Tuhan. Tuhan, saya udah belajar sungguh-sungguh, berilah saya hikmat. Ingat adik-adik ya, tidak ada perkara yang sulit. Bayangkan saja, 300 tentara Israel melawan beribu-ribu tentara Midian bisa menang. Adik-adik udah belajar sungguh-sungguh, berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Nanti Tuhan akan bantu adik-adik untuk mengingatkan apa yang sudah dipelajari. Nah, yang terakhir adik-adik, Tuhan tidak pernah menghapus ketakutan dalam hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan memberikan keberanian, kekuatan kepada kita ketika kita minta berseru kepada Tuhan seperti Gideon. Nah, adik-adik, sebagai ayat penutup, kita baca. Sebelum baca, semuanya tolong ambil Alkitab. Dibuka ya, Mama dan Papa tolong dibantu. Dalam Mazmur 31 ayat ke-25. Semuanya bilang ya, Mazmur 31 ayat ke-25. Baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa ya bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak ada yang menoleh kiri kanan. Om Deddy berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau seperti Gideon, di mana Engkau tolong kehidupan kami dan selalu memberikan kami keberanian. Kami percaya Tuhan menolong Gideon begitu hebatnya. Tuhan juga akan menolong kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, memberikan masa depan yang baik dan memberikan kami kepintaran, menjadikan kami beda di antara yang lainnya karena kami mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Saatnya Anti mau kasih challenge buat kita semua. Oke? Challenge-nya itu adalah kata acak. Jadi adik-adik diminta untuk menuliskan kata yang benar. Kita coba dulu ya, kita sama-sama coba dulu ya. Di kiri nih, silakan coba lihat Anti menampilkan kata acak. Jadi adik-adik coba cari kata yang benarnya apa, coba. Nah, kasih waktu 5 detik, coba. 5, 4,
3, 2, 1. Ya, benar sekali jawabannya berani. Oke, berarti Anti tahu nih, semuanya udah pada bisa. Anti akan kasih 3 kata acak lagi untuk dikirim di nomor WA ini. Boleh ya, kirim ke sini ya, adik-adik. Nah, ini dia 3 kata acaknya. Tada! Yo, Mama dan Papa coba dibantu anak-anaknya segera dikirim ke nomor WA karena jawaban yang paling benar dan paling cepat akan mendapatkan hadiah. Oke. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Semoga adik-adik semua bisa hadir lagi. Kita mau bersemangat sama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.